Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Suci Wulansari dengan NPM 2213022015 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem ekskresi pada manusia? Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas sejumlah organ, yaitu ginjal, hati, paru-paru, kulit, dan usus besar. Masing-masing organ ekskresi tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dari dalam tubuh. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal pada manusia memiliki sepasang ginjal dengan bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Setiap ginjal berukuran sekitar 10-12 cm atau kira-kira seukuran kepala tangan orang dewasa. Organ ini terletak di sisi kanan dan kiri tubuh, tepatnya di rongga perut bagian belakang. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena berdekatan dengan hati. Kemudian ginjal juga berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di darah. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Kemudian, jika tubuh kelebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Zat sisa yang terkumpul akan diubah menjadi urin. Urin akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran yang disebut ureter untuk kemudian dibuang saat buang air kecil. Kemudian yang kedua, kulit. Kulit pada manusia memiliki sekitar 2-4 juta kelenjar keringat. Kelenjar ini tersebar di seluruh bagian tubuh, namun paling banyak terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelenjar ekrin yang terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer. Kelenjar aprokrin yang menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat, serta terdapat di folikel rambut, serta ketiak dan kulit kepala. Nah, pada dasarnya keringat yang dihasilkan kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh dan melumasi kulit serta rambut. Namun, sebagai dari sistem ekskresi, kelenjar keringat juga berperan membuang racun dari dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkannya. Nah, ada beberapa jenis racun yang dibuang melalui kelenjar keringat di kulit, antara lain yaitu ada zat logam, bisphenol A, poliklorin, biphenyls, urea, dan bikarbonat. Nah, tak hanya racun, kelenjar keringat di kulit juga berfungsi untuk membunuh dan membuang bakteri. Nah, ketiga yaitu usus besar. Pada dasarnya, usus besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu usus kecil dan usus besar. Sebagian besar nutrisi dan sekitar 90% air yang terkandung dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari terserap ke dalam usus kecil. Sementara itu, usus besar bertugas untuk menyerap sisa air dan nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh usus kecil. Usai diserap, sisa makanan dan minuman tersebut diubah menjadi feses, lalu dibuang melalui dubur saat membuang air besar. Nah, yang keempat, hati. Nah, hati adalah organ yang berukuran besar dengan berat sekitar 1 kg. Nah, organ ini terletak di bagian kanan atas dalam rongga perut, tepat di bawah diafragma. Hati berperan penting dalam proses pengolahan racun atau detoksifikasi. Salah satu zat beracun yang dibuang dan diolah oleh hati adalah amonia, yaitu zat sisa dari hasil penguraian protein.
Jika dibiarkan menumpuk dalam tubuh, amonia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal. Selain amonia, zat lain yang dibuang atau diekskresi oleh hati, yaitu zat beracun dalam darah, misalnya akibat konsumsi alkohol atau obat-obatan. Sel darah merah yang sudah rusak, kelebihan bilirurin yang dapat menyebabkan sakit kuning atau jaundice. Kemudian yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan pada manusia. Dalam proses pernapasan, paru-paru merupakan tempat pertukaran oksigen yang diperoleh dari udara ke dalam darah. Darah yang telah mengandung oksigen akan disalurkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Setelah memperoleh oksigen, setiap sel tubuh akan menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa metabolismenya. Nah, karbon dioksida merupakan zat beracun yang bisa berbahaya bagi kesehatan apabila menumpuk di dalam darah. Untuk membuangnya, karbon dioksida akan dibawa oleh darah kembali menuju paru-paru dan dikeluarkan ketika menghembuskan napas. Batuk atau bersin juga merupakan mekanisme alami tubuh yang melibatkan paru-paru dan saluran pernapasan untuk mengeluarkan zat kimia atau gas beracun, debu, kuman, virus, dan benda asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Sistem ekskresi memiliki peranan yang sangat besar terhadap kesehatan. Masalahnya, jika sistem ekskresi tidak berfungsi dengan normal, akan ada banyak zat berbahaya yang dapat menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Untuk menjaga kinerja sistem ekskresi, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Selain itu juga perlu melakukan pemeriksaan rutin ke dokter agar dokter dapat mengevaluasi fungsi organ ekskresi serta kondisi kesehatan secara menyeluruh. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.